Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Bersupriya Sinaga dari Teknik Industri Angkatan 24 dengan NIM akhir 006. Nah, jadi pada video kali ini saya akan menyelesaikan suatu soal dari mata kuliah penelitian operasional. Dimana di sini saya akan menyelesaikan tugas mingguan modul 2 dengan judul analisa network. Nah, di sini kita masuk ke soalnya. Pada soal nomor 1, sebuah perusahaan jasa pengiriman memiliki rute sebagai berikut. Di sini rutenya tertera, di mana di sini ada 7 titik dengan 12 opsi perjalanan. Di sini kita akan disuruh menentukan rute terpendek yang dapat dilalui mobil ekspedisi dari daerah A ke daerah G dengan jarak dalam satuan kilometer. Nah, di sini kita akan menyelesaikan soal berikut dengan dua software, yaitu RStudio dan POMKM. Nah, masuk ke RStudio, di sini saya sudah menyiapkan sintaksnya. Langkah awal kita akan menginstal dan mengaktifkan package-nya terlebih dahulu. Kita tunggu. Nah, di sini sudah terinstall. Kita masuk ke soal nomor 1. Di sini langkah awal itu kita akan mendefinisikan simpul dan sisi dengan bobot, di mana kita akan menggunakan rumus H. Rumusnya seperti ini, di mana from itu maksudnya ada titik awal dan to itu titik akhir. Lalu weight-nya ini jarak. Jadi maksudnya itu dari titik A ke B itu jaraknya 6, dari titik A ke C itu jaraknya 4, dan seterusnya. Sesuai dengan soal seperti ini. A ke B 6, A ke C 4, dan seterusnya. Nah, lalu langkah kedua itu kita akan membuat grafik berarah dengan bobot, di mana kita akan menggunakan rumus seperti ini dengan graph underscore from underscore data underscore frame dalam kolom H, direct sama dengan true. Lalu selanjutnya kita akan membuat plot graph. Rumusnya seperti ini. Nah, di sini bebas memilih warna apa, dan di sini saya memilih warna merah. Lalu ini vertex size-nya 30 dengan edge arrow size-nya itu 0,5. Lalu kita akan menghitung dan menampilkan jalur terpendek dari A ke G, di mana rumusnya seperti ini, shortest underscore path, di mana grafik from A to G, page to A, graph, weight. Nah, terus kita akan menghitung dan menentukan jarak total jalur terpendeknya. Bisa kita langsung running. Ya, maaf tadi ada kendala. Di sini sudah muncul hasilnya, di mana jalur terpendeknya itu melalui dari titik A ke C ke titik E dan lalu ke titik G dengan total jalur terpendek itu yaitu 16. Nah, kita akan membuktikan menggunakan software berikutnya, yaitu POMKM. Di sini kita akan menggunakan fitur network di sini, lalu shortest route, karena kita akan mencari jalur terpendek. Nah, di sini bisa kita ubah tugas mingguan. Nah, di sini number of branch itu maksudnya adalah opsi dari jalur-jalurnya itu. Tadi ada 12. Nah, di sini network type-nya itu kita pilih directed. Kenapa? Karena di soalnya dari A ke B itu jelas arahnya ya, dari A ke B, lalu A ke C, B ke C. Jadi itu jelas arahnya, ada penunjuknya yang seperti ini nih. Oke. Lalu di sini, nah di POMKM ini untuk mendefinisikan titik-titiknya kita akan menggunakan angka. Jadi berurut A itu 1, B itu 2, C itu 3. Di start code-nya itu lihat di soal ini, start code-nya itu A ke B berarti 1 ke 2, maksudnya itu 1 ke 2, jaraknya itu 6. Nah, untuk ini A ke C berarti 1 ke 3 itu jaraknya 4.
1 ke 3, 1 ke 3 jaraknya 4, 4 dan seterusnya. Nanti saya akan isi biar videonya tidak lama. Nah guys, di sini udah saya isi semua data-datanya. Setelah itu kita akan langsung solve aja. Nah di sini hasilnya keluar, dimana total distance 6 sama seperti di Airstud dengan solusi itu dari jalur A ke C, C ke D, D ke G. Nah seperti di A, C, E, G. Dengan total itu 16. Nah kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi material handling akan mengirimkannya ke 7 tempat yang berbeda seperti gambar berikut. Sini angka pada garis menunjukkan jarak dalam satuan kilometer. Sini kita disuruh menentukan rute yang dapat memaksimumkan pengiriman dari kota A ke kota lainnya yang mempertimbangkan keterbatasan jalan. Nah, kita akan langsung mengerjakan di software Airstud dulu. Mana di sini langkah awalnya itu sama seperti soal sebelumnya, kita akan mendefinisikan simpul dan sisi dengan rumus yang sama seperti soal sebelumnya. Menggunakan edge data.frame, di sini isinya ada from, to, dan way. Sesuai sama di soalnya. B3, C3, AB3, C3, dan seterusnya. Lalu kita akan membuat grafik berarah dan bobot dengan rumus seperti ini. Di sini dari sama dengan false. Lalu kita akan membuat plot grafik untuk visualisasi awalnya. Di sini saya akan menggunakan warna merah dengan size vertexnya sama size row itu sama seperti sebelumnya. Lalu kita akan menghitung minimum spanning tree dengan rumus seperti ini dengan alternatif Kruskal. Lalu di sini kita akan membuat plot MST untuk visualisasinya dengan rumus seperti ini. Di sini saya akan menggunakan rumus light green. Lalu kita akan menampilkan sisi yang membentuk MST-nya dengan rumus seperti ini, print as data frame MST. Lalu kita akan menghitung total bobot MST-nya. Dan kita akan running sampai sini dulu. Kita akan lihat visualisasi awalnya. Visualisasi awalnya seperti ini. Lalu kita akan lanjut sampai akhir. Nah, sini hasilnya keluar. Maksimum yang diperlukan agar perjalanannya efisien dengan mempertimbangkan keterbatasan jalannya. Dengan MST-nya itu seperti ini, dari A ke C, A ke C, B ke C, D ke F, C ke D, D ke E, lalu E ke G. Dengan totalnya itu 17. Nah, kita akan buktikan dengan software berikutnya yaitu POMKM. Ini kita save dulu. Kita save di sini. Satu. Nah, setelah itu kita new lalu minimum spanning tree. Nah, sini kita ganti titelnya. Tugas mingguan. Sini number of brand-nya sama. Maksudnya jalur yang terdapat di soal itu ada 12. Jadi kita oke. Nah, di sini sama seperti sebelumnya itu menggunakan notasi angka dari A itu berarti 1, B itu 2, lalu seterusnya. Nah, sini saya akan mengisi data-datanya. Nah, sini data-datanya sudah terisi. Selanjutnya kita akan langsung solve aja. Nah, di sini sudah keluar.
sama seperti di RStudio itu totalnya itu 17. Dimana kita akan melalui titik A ke B, lalu titik A ke C, lalu dari titik B ke G, lalu seterusnya seperti di RStudio. Ini. Jadi hasilnya sama, terbukti. Yaitu untuk soal nomor 1 itu total itu 16, untuk soal nomor 2 itu 17. Jadi mungkin cukup sekian penyelesaian tugas mingguan dari saya, di mana saya menggunakan software RStudio dan PomKM. Mungkin saya tutup video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.